sekarang ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Tetap berhenti pada gereja yang bermutu, bukan sekedar gereja besar, banyak jiwa, anggota, itu bagus. Tapi apa artinya besar, kualitasnya kecil. Betul, saudara? Jadi jangan kita terkesima hanya dengan gereja besar. Ya, itu tidak berarti saya omong tentang gereja-gereja lain. Gereja kita juga gereja besar, yang terbesar di kota ini. Ya, tetapi kita jangan terkesima. Apa itu terkesima? Jangan terkagum-kagum hanya kepada besarnya gereja, tapi juga bagaimana mutunya, kualitasnya di sini. Ya, di situ ditulis kualitas, bukan mutu. Saya lebih suka memakai kata mutu. Ya. Saudara, perlu kita meninjau kembali kalau begitu. Sebab ada banyak orang Kristen, contoh yang gampang, hari Minggu ke gereja, tapi motivasinya yang satu lain, yang satu lain, yang satu lain. Bukan datang untuk menyembah Tuhan, tapi untuk apa? Berkati saya. Apa itu salah? Enggak. Tapi kalau dari awal kita jadi orang Kristen terus cuma berkat-berkat, kayaknya Tuhan Yesus diukur dengan duit, ya, diukur dengan berkat. Ya, itu bisa menduka citakan Roh Kudus. Sebab mengapa anak Tuhan datang kepada Tuhan, tapi motivasinya lain. Motivasinya adalah bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk supaya berkenan kepada Dia, tapi supaya diberkati jasmani, tok, titik, dot. Saudara, Tuhan tidak mau seperti itu. Hal yang itu bonus, itu cuma bonus. Ngerti bonus? Ya. Kalau kita sungguh-sungguh mencari kerajaan surga, maka apa yang sudah butuhkan? Ini bukan Paulus Yedidia yang ngomong, Tuhan Yesus yang ngomong. Apa yang Anda pilih, butuhkan? Coba bilang, sebut. Apa? Makan, nasi, bubur, kacang hijau, ya, papeda, dan sebagainya. Apa? Waduh, tidak ada yang jawab. Ini berarti saudara tidak perlu pakaian, tidak perlu sandal, tidak perlu rambut. Semua kita perlu. Dan Tuhan janji apa? Diberikan. Amin? Salah. Ditambahkan. Amennya sudah betul. Cuma arahnya keliru sedikit. Saya koreksi. Coba kita baca pasal 6 ayat 33 Matius. Matius pasal 6 ayat 33. Silahkan dibaca. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, carilah dahulu, bukan carilah kapan-kapan. Wah, kalau saya mati kapan-kapannya bagaimana? Ya, terus maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, semuanya itu apa? Itu akan bukan cuma diberi, tapi ditambahkan. Jadi artinya mungkin itu kesekian kali Tuhan selalu nambahkan, nambahkan lagi, nambahkan. Setiap hari Tuhan nambahkan. Apa yang dikatakan? Maka semuanya itu.
Kalau saudara baca ayat sebelumnya, mulai dari ayat 25, saudara akan mengerti apa itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus mengatakan semuanya itu akan ditambah. Bonus ditambahkan. Semuanya itu adalah segala khawatir tentang hidup, makan apa, minum apa, pakaiannya bagaimana, dan sebagainya. Ayat 25, karena itu Allah berkata kepada jangan khawatir akan hidupmu, akan apa, dan seterusnya. Yang kamu makan atau minum, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, jadi semuanya, yaitu segala yang dikhawatirkan oleh orang duniawi, itu jangan menjadi kekhawatiran kita. Sebab kalau kita sudah mencari Tuhan lebih dulu dengan segala kebenarannya, maka janji ini bagian B ayat 33, B itu pasti akan mengikuti yang bagian A. Bisa tangkap? Ayat ini saya bagi dua, 33A, 33A, 33B. 33A, cari apa yang dicari? Kerajaan surga. Carilah dahulu. Ya. Kemudian bagian B, maka semuanya hal-hal yang jasmani itu akan diberikan secara bonus kepada kita. Amin. Jadi marilah jangan kita mengkhawatirkan hal-hal yang tidak penting. Saya tidak katakan makan tidak penting, tapi itu Tuhan pasti akan memberikan kalau kita mencari kerajaan surga lebih dulu dengan semua kebenarannya. Ada orang berkata begini, seberapa banyak firman-firman yang bisa diterima, ditampung dalam sebuah hati manusia, tergantung bukan seberapa banyak materi yang diajarkan, tapi seberapa banyak yang diimani, yang dijiwai, dan yang dihayati, sampai merubah pola pikir. Yang kedua, pola hidup. Pola hidup tidak akan berubah kalau pola pikirnya masih kuno, yang dulu-dulu. Ya, ini tidak bisa, itu tidak bisa. Ya, apa yang bisa? Saudara, jadi kita mesti mengerti, bukan begitu banyak firman sudah disampaikan. Tidak sebanyak itu yang sudah disampaikan, itu yang dijiwai oleh manusia, yang dihidupi. Tapi kalau firman Allah itu sudah dijiwai dan dihidupi dan dihayati dan dilakukan dan dipraktekkan, maka mutu orang itu akan, rohaninya akan naik di hadapan mata Tuhan. Nah, saudara mau pilih gereja besar atau gereja bermutu? Bermutu, ya. Pada saat kita diberkati dengan banyak jiwa-jiwa, Tuhan bilang jangan bicara soal itu gampang, itu urusannya aku. Tapi sekarang kamu mesti mendidik jemaat untuk tidak menjadi orang Kristen yang ringan, yang enteng, yang berakar, ya Tuhan mau. Ya, saudara, saya pernah mengatakan bedanya antara orang gagal dan orang bijak adalah orang gagal, orang bijak satu kali gagal, tapi orang bodoh setiap kali gagal dan tidak mau belajar dari kegagalan. Dan ketika dia sendiri gagal, dia salahkan orang lain yang sebagai petanggung jawabnya dari kegagalannya dia. Mana bisa? Kalau si A gagal, ya yang tanggung jawab ya dia sendiri. Betul? Kalau si B gagal, ya siapa yang tanggung jawab? Ya dia sendiri. Saudara, oleh karena itu kita perlu berhati-hati. Jangan sampai kita ditipu oleh iblis dengan persepsi, dengan pikiran-pikiran yang keliru, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya pernah berbicara tentang kerelaan. Ya, kerelaan minggu lalu. Jadi kerelaan itu sangat penting. Terutama pada saat aniaya dan sebagainya. Pada saat Anda dirugikan oleh seseorang, pada saat Anda difitnah, nama baiknya Anda dicoret-coret, ya, dibuang ke tong sampah. Pada saat-saat seperti itu Anda membutuhkan kualitas kita dituju, respon kita, ya, respon atau apa? Reaksi kita. Soal benar atau tidak benar nanti dulu. Reaksi kita bagaimana pada saat itu? Pusing, 7 keliling, atau bagaimana? Nah, itu lebih penting. Kalau reaksinya, responnya marah, baru dengar 10 kata sudah marah-marah, wah itu orang begini-begini, merugikan saya dan sebagainya, maka Tuhan tidak bisa membela, ya, karena emosi. Nah, emosi itu tergantung tindak tanduk kita, ya, tergantung tanduk tindak tanduk kita. Amin.
Ya, tidak ada amin memang. Takut kalau saya ngomong amin, punya tanduk. Enggak, saudara. Ya, manusia tidak punya tanduk kecuali setan. Ya, puji nama Tuhan. Nah, emosi itu selalu mengikuti tindakan kita. Kalau tindakan kita pukul sini, pukul sana, serampangan, dan sebagainya, emosi kita kira-kira juga seperti itu. Ya. Orangnya panasan, sedikit panas, emosi naik, rambut naik, semua naik, rohaniat turun, merosot, kasih tidak ada. Ya, jadi emosi itu mengikuti tindakan kita. Makanya kalau kita mau merubah emosi, robah tindak tandukmu lebih dulu. Baru kemudian emosimu akan mengikuti yang sudah dirombak, yang sudah dirubah itu. Bisa tangkap? Ya, sedikit orang Kristen yang tidak pernah marah atau tidak mau marah atau tidak pernah marah atau tidak marah. Sedikit. Saya tidak bicara soal orang dunia ya. Padahal Alkitab berkata lambat marah. Yakobus 1 ayat yang ke-19. Lambat marah. Ya. Jadi saudara, kita harus belajar untuk lambat marah. Apa sebabnya? Marah itu bisa benar, bisa salah. Garis batasnya sangat tipis. Ya, jadi kita mesti berhati-hati terhadap marah. Sebab kalau marah itu sampai matahari turun, marah itu juga akan turun di dalam hati, dan apa yang sudah turun itu lebih susah untuk mencabut kembali. Seperti permen ditaruh lama-lama melengket. Bersihkan belum tentu bisa bersih. Makanya sebelum marah itu melengket di dalam hati kita, kita harus usir dia. Ya, kita mesti usir dia. Lihat satu contoh bisa. Kapan saudara emosi? Ketika saudara marah. Kapan saudara maki-maki orang? Ketika Anda marah. Ya atau ya? Atau ketika Anda ketawa, sukacita, haha, orang gila? Tidak mungkin. Ya. Orang yang memaki saudara, kapan orang memaki? Pada waktu dia marah. Betul? Kapan orang tunjuk orang, kamu dasar gini gitu. Pada saat apa? Marah. Marah, semua itu lingkungannya marah. Tempatnya baginya itu marah. Nanti di situ segala yang tidak benar dan apa saja dan sakit hati dan semua ada di situ bisa. Karena apa? Marah itu adalah satu keadaan yang memang cenderung untuk ditaruh emosi di atasnya. Ya, kalau hal yang rohani ditaruh di atas piring yang namanya marah, dia akan meloncat. Dia tidak mau. Ya, jadi saudara, kalau kita mau masuk dalam hidup dalam zona aman, maka sebaiknya kita jangan marah. Ya, tapi ada orang tidak marah, tapi di dalam hatinya dia simpan. Awas lu ya, kalau satu waktu ketemu saya tak gampar sama saya. Loh. Itu marah di dalam hati yang tidak kelihatan oleh mata manusia, tetapi dua mata di atas tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup. Pergikanlah marah. Coba Yakobus pasal yang pertama ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Cepat mendengar, bukan mendengar kabar burung, bukan. Cepat artinya bisa menangkap, bisa memahami, betul? Ya, bisa mengerti, bisa menyelami maksud daripada firman itu. Maksud atau kebenaran daripada firman Tuhan itu. Terus? Tetapi lambat untuk berkata-kata. Ya, kita mesti lambat berkata-kata. Terus? Dan juga lambat untuk marah. Selalu kalau marah itu biarlah yang terakhir, kalau memang perlu. Kalau tidak perlu jangan marah. Ya. Tuhan Yesus marah karena dia tidak tahan melihat kekejian terjadi di halaman bait Allah. Yang seharusnya ada kekudusan di dalam gereja Tuhan. Harus ada kekudusan di dalam bait suci Allah. Tuhan marah bukan karena Tuhan benci orang ini, dendam orang itu, ya mau balas kepada orang ini. Tidak. Hatinya Tuhan tulus.
Dia marah karena dia tidak tahan melihat rumah Allah itu dikotori oleh dosa-dosa. Karena itu dia marah. Bukan tertuju terutama kepada manusianya yang menjual kambing domba, tapi tertuju kepada si jahat yang menguasai hati manusia pada satu dan memerintah di dalam bait Allah. Ya, jadi kita mesti berhati-hati. Sebab kalau tidak, kita suka marah. Dan lebih jahat lagi kalau kita pikir, ya memang saya ditanya orang, kenapa kok kamu marah tiap hari? Ya memang saya memang begitu, orangnya kualitas saya memang begitu. Ya dari turun-temurun nenek moyang dulu sampai Adam juga begitu. Kok dia bisa tahu Adam suka marah? Tidak ada ayatnya mengatakan demikian. Ya memang saya sudah begini. Kalau saudara sudah bersikap, respon saudara seperti itu, tidak bakalan saudara akan dijamah oleh Tuhan. Apalagi diubahkan sifat karakter marah kita. Setuju? Setuju? Ya. Makanya janji sama Tuhan, Tuhan saya tidak mau marah. Berani? Suami-suami berani? Ngomong sama istrinya. Kalau udah bawa istrinya, ngomong sama pelafon aja. Nanti itu. Lo disuruh ngomong kok guyu. Kok ketawa. Saya tidak mau marah. Ngomong, saya tidak mau marah. Adapun kalau nanti akhirnya saya marah, itu urusan lain. Katanya. Wah, tidak betul ini kalau begitu ya. Saya tidak mau marah. Saya bisa. Saya mau saksi bagaimana Tuhan pakai mulut untuk membangun atau menghancurkan. Ya, dulu saya suka marah, dan kalau saya bilang saya pemarah, mama saya juga pemarah. Oh, bangga rasanya. Papa saya juga pemarah. Maka si Paulus juga pasti suka marah. Itu memang betul dalam kelahiran yang pertama. Dilahirkan oleh ibu kita masing-masing. Sahabat di sini yang tidak pernah dilahirkan oleh ibunya, angkat tangan. Bahaya sekali. Ini jangan-jangan ya, saudara semua dilahirkan oleh mami, mama. Amin. Puji Tuhan. Kita perlu dilahirkan yang kedua kali. Nah, pada saat kita dilahirkan kedua kali, sifat-sifat manusia lama kita itu akan dikikis sedikit demi sedikit. Saudara, dan jangan bilang Tuhan akan gagal, karena saya ini orang yang luar biasa keras hati. Sekeras apapun, sekeras Rasul Paulus sebelum jadi Rasul, Tuhan bisa tangkap dia, dijewer gitu sedikit, ada di datek gitu, sudah dia buta 3 hari, baru kemudian dia menyerah. Ya, aku percaya Yesus engkau adalah Tuhan, aku minta ampun dan sebagainya. Dan Tuhan bilang, ya oke, sekarang kamu aku utus juga, tapi sebelumnya kamu mesti belajar. Ya, dan setelah kuutus kamu nanti gantian kamu yang akan dipukuli, digocok, dibanting, dibuang, diinjak dan sebagainya. Tapi kalau aku belum mengatakan kamu mesti mati, kamu tidak akan mati. Saudara, dan itu terjadi. Kalau kita jadi Saulus, aduh Tuhan, jangan Tuhan, jangan saya dipukuli, dimasukkan penjara, kodong. Tapi Rasul Paulus bilang apa? Jadilah kehendakmu. Tidak pernah dia mengomel atau menyesal, kenapa saya bisa jadi hamba Tuhan, saya bisa memberitakan firman, saya kerja paling banyak, paling keras, saya keliling-keliling di Eropa berapa kali, 3 kali. Tidak ada rasul yang keliling sampai 3 kali seperti Rasul Paulus. Ya, mengapa saya masih mesti dianiaya? Pada saat dia ingat itu, dia ingat kembali bagaimana kejamnya dia pada waktu itu. Bisa tangkap? Bagaimana sadisnya dia. Pengalaman itu dijadikan dasar oleh Tuhan untuk nanti dia gantian yang dianiaya untuk kemuliaan. Jangan saya pikir, wah kalau Rasul Paulus disiksa, macam semua anak buahnya, semua pendeta-pendeta zaman dulu itu, semua pelayan-pelayan, semua masuk kelder, masuk di dalam goa, ya takut jangan sampai dibunuh oleh penguasa pada saat itu. Tidak. Pengikut-pengikutnya kalau saya baca dalam Filipi, lebih berani, lebih sungguh-sungguh melihat hamba Tuhan yang satu ini masuk penjara. Oh, mereka tidak celinguan, tidak. Mereka lebih sungguh-sungguh, lebih berani menyampaikan firman. Kok bisa begitu ya? Ya itulah, haleluya.
Jadi kalau Tuhan mau supaya bangsa itu akan kenal Tuhan, biasanya banyak yang mati syahid lebih dulu. Itu yang terjadi di Korea. Begitu saya sampai di sana landing, pertama tidak dibawa ke hotel, tapi dibawa pergi tempat pendeta-pendeta Korea tahun 1900 dan seterusnya, yang mati syahid. Tiap-tiap foto-fotonya itu penuh, ya muter begitu, gedungnya besar, semua foto-foto orang mati syahid, pendeta-pendeta mati syahid, pelayan-pelayan Tuhan yang mati syahid. Makanya saya bilang tidak heran kalau Korea itu begitu banyak jiwa datang kepada Tuhan. Indonesia banyak juga, tapi masih kurang dibanding dengan jumlah penduduknya 200 juta lebih. Korea 30 juta. Ada yang tahu berapa tuh? Paling 30 sampai 40. 40. Indonesia 240, 225. Berapa kali? Ya, kalau ada kemajuan di dalam gereja Tuhan di Indonesia, logis. Sebab apa? Sebab ada orang-orang yang mati syahid di negeri ini untuk bangsa ini. Amin. Apa saudara siap? Siap apa? Mati syahid. Jangan takut. Woy. Jangan takut. Kalau itu orang yang terima karunia. Kalau orang tidak dapat karunia untuk mati syahid, jangan takut saudara akan mati syahid. Tidak. Biar saudara gorok. Ada orang yang gorok sama putus. Hidup terus sampai sekarang. Bayangkan. Mau coba? Jangan. Jangan. Ya. Apa sebabnya mereka begitu berani? Karena mereka rela. Kerelaan. Ya. Beban berat, tapi ditanggung oleh hati yang rela menjadi ringan. Tapi beban sekalipun ringan, tapi yang mikul ini hatinya nggak rela, maka jadinya lebih berat daripada yang sesungguhnya beban itu. Ya, lebih jelas ya, beban 10 kilo kita pikul, ya, plus hati rela. Dan karena rela ada sukacita. Ya, maka jadinya seperti seolah-olah sisa 5 kilo, separuhnya. Tetapi beban yang cuma 5 kilo kita pikul minus tanpa kerelaan hati untuk memikul itu, jadinya seperti 10 kilo. Kenapa kok berat sekali? Rasanya 2 kali lebih berat. Enggak, coba ditimbang 5 kilo, tapi mengapa pada saat itu saya pikul jadi seperti 10 kilo? Karena kamu tidak rela menanggung salib bagi Kristus. Amin. Marilah kita minta roh kerelaan. Saya pada tahun 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, mungkin sampai 2005, banyak anak orang Kristen dibunuh di Halmahera, di Ambon, di mana-mana. Kenapa? Itu adalah cara Tuhan untuk menambah apa? Menambah orang jiwa-jiwa baru yang akan datang lebih dahsyat lagi. Ya, menambah kuota begitu ya, misalnya ya. Sebab dilihat oleh Tuhan, misalnya ada 10 juta orang Kristen. Wah, 10 juta itu kalau Korea besar 25%. Tapi Indonesia berapa? Cuma berapa persen? 20 juta misalnya. Ya. Makanya Tuhan bilang, masih ada banyak jiwa-jiwa yang bisa aku pakai menjadi saksi. Ayo, nanti aku akan bangkitkan anak-anak Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Tetapi untuk itu mesti ada darah yang tertumpah lebih dulu. Darahnya siapa? Darahnya para syahid-syahid. Untuk memperbanyak jiwa-jiwa yang kenal Tuhan Yesus. Saudara, ini sesuatu yang mungkin saya bilang, aduh kok aneh, kok mesti begitu ya, kenapa kok sadis? Tidak, ya, tidak saudara ya. Kita mau baca Mazmur 51. Mazmur 51 ayat 14. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Wah, ini fatsal luar biasa. Tapi saya tidak bermaksud untuk menjelaskan ini. Cuma ayat 14, bangkitkan kembali kepadaku
Ini pengakuan dosa Daud yang setelah dia berzina dengan Bathsheba dan lahir anak dan anaknya mati. Ya. Dan dia menulis pengakuan dosa pasal 51 dan dikatakan di sini dalam ayat 14, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dia mohon supaya dibangkitkan kembali semangatnya. Ya. Semangat dan kegirangan. Bangkitkan kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Sudah dibaca ini? Rela sudah ya? Roh yang rela. Ya. Jadi saudara, kesimpulannya begini, pada waktu Daud jatuh dalam dosa, berzina dengan Bathsheba, sukacita Roh Kudus saat itu dicabut oleh Tuhan. Dan hidupnya dia tanpa sukacita. Ya, di sini dikatakan ayat 14, bangkitkan kembali. Sekarang dia minta, Tuhan bangkitkan kembali sukacita itu. Dia merasa ada sesuatu yang hilang pada dirinya, yaitu sukacita. Dan kalau sukacita hilang, damai juga hilang, sejahtera juga hilang. Makanya banyak orang stres tidak bisa sukacita. Tekanan membuat perkara kecil, masalah kecil jadi lebih besar. Makanya kita mesti hidup tanpa stres sebetulnya. Ya, kalau tidak, hal yang sepele bisa jadi pertengkaran suami istri, bisa jadi pertengkaran saudara dengan saudara dan sebagainya. Apa sebabnya? Tekanan membuat hidup kita jadi lebih berat. Karena itu Tuhan berkata, mari datang sama saya. Matius 11, mari datang. Betul? Tidak usah, oh kamu akan saya berikan kunci rahasia lebih dulu supaya kamu bisa datang, buka pintu datang menghadap takhtaku. Nah, langsung Tuhan bilang, mari datang. Tidak usah protokol, kalau mau ketemu dengan Bapak Presiden mesti tulis nama dulu, jam berapa, bisakah hari ini Bapak Presiden, kalau tidak bisa nanti kapan, sebulan lagi karena sibuk dalam tempo 1 bulan. Rumit, tapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita tidak usah rumit-rumit. Tidak perlu protokol, Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Tuhan selalu menyertai kepada saudara. Yang percaya, katakan haleluya. Luar biasa. Ya. Jadi marilah, kerelaan itu penting atau tidak? Sangat penting. Seringkali kita sudah kehilangan kerelaan, tapi kita tidak merasa. Kita merasa baik-baik saja, aman-aman saja. Tapi yang menderita adalah istri dan anak-anak kita. Mereka yang dapat stres, luapan stresnya kepada mereka. Betul? Betul? Kecuali kalau tidak punya anak. Berbahagialah dia, anaknya tidak akan kena stres. Tapi semua orang mau punya anak ya, jadi repot juga. Tapi ada kuncinya di sini. Ya, Daud tidak butuh apa-apa. Daud butuh cuma satu, roh yang rela. Segala sesuatu, masalah apapun, kalau kita pikul dengan roh yang rela, jadi enak. Seperti kuk yang kupasang, kata Tuhan di atasmu. Tuhan itu lemah lembut. Tidak mungkin orang yang lemah lembut seperti Tuhan Yesus begitu memberikan beban kayu, balok, penuh duri, penuh paku. Ayo, ini kamu pikul. Kayaknya orang sadis yang hanya orang sadis yang bisa berbuat seperti itu ya. Tapi saya tidak percaya kalau Yesus demikian. Karena aku lemah lembut dan rendah, lemah lembut, maka dia tidak akan berbuat sesuatu yang tidak lembut. Dia tidak akan berbicara yang sesuatu yang tidak lembut. Sekalipun mungkin tegas, tapi lembut, bukan tegas emosional. Tidak. Saudara, Tuhan begitu baik. Untuk apa dia minta roh kerelaan? Untuk didisiplin. Waktu itu dia didisiplin sama Tuhan. Untuk didisiplin. Supaya jangan pada saat dia didisiplin, dia marah, dia pahit hati, dia berontak sama Tuhan. Ya, untuk apa dia rela? Ketika dihajar, nggak ngomel, walau sakit. Ya, tapi karena hatinya rela, ya Tuhan saya tahu dosa saya Tuhan, saya tahu kekurangan saya tahu kesombongan saya. Minta ampun, ampuni Tuhan, ampuni. Dan Tuhan disiplin dia, dan dia nggak ngomel-ngomel. Ya, itu tanda bahwa dia memiliki hati yang rela untuk apa? Untuk didisiplin, untuk dihajar, untuk diajari, untuk dihukum walaupun tidak berat atau ya mungkin berat sedikit buat Daud sebab dia seorang pemimpin. Ya,
roh yang rela untuk pada saat dia dihukum, ya, bahkan pada saat dia dibersihkan dan dibasuh dosanya, ayat yang keempat itu, supaya aku rela Tuhan. Nah, maka apa, banyak orang kena kesulitan sedikit tuh, ngomel-ngomel, ya, semua orang diomeli. Kenapa bisa begitu? Tidak punya roh kerelaan. Jadi apa saja selalu dia sungut-sungut responnya, tapi dia bisa bilang respon, yang penting respon, tapi responnya dia selalu begitu, negatif. Kenapa? Karena hati. Ya, saudara, emosi itu cuma mengikuti saja tindakan kita. Kalau tindakan kita kasar, emosi kita juga naik. Betul? Kalau tindakan kita kejam, ya, emosi kita juga seperti itu. Tapi kalau kita bisa menahan diri, ada roh menahan diri, ya aku ini kok marah saja, ampuni Tuhan dosaku. Nah, kalau saudara sadar, ya tapi orang itu kan juga begitu, jangan selalu niru orang lain, bodoh amat. Ya, tirulah firman Tuhan. Ini firman Tuhan, ya dan amin. Nah, ketika dia dibersihkan juga dia minta supaya aku rela Tuhan. Ketika aku dibasuh, sakit kalau dibasuh, ya, apalagi dengan darahnya Yesus, segala dosa, kepahitan, kebencian, dendam, apa saja semuanya. Pada waktu disikat dengan pengalaman-pengalaman, ya digesek, ya, saudara. Nah itulah. Tapi supaya dia bisa tahan, perlu roh kerelaan. Siapa yang perlu roh kerelaan? Katakan, gak usah saya mintakan, saudara bisa minta sendiri kok sama Tuhan. Ya. Kalau kurang kerelanya, minta lagi. Tuhan yang begitu baik. Puji Tuhan. Saudara, ada orang kalau dia tidak tahu penyebab kegagalannya, dia itu disebut orang bodoh. Gagal? Kenapa sih kamu kok gagal? Gak tahu ya, kenapa kok aku gagal? Gak tahu penyebabnya kegagalannya dia, itu orang bodoh. Dan selama tidak tahu, tidak pernah diperbaiki. Karena apa yang mau diperbaiki? Karena dia tidak tahu. Dia sendiri tidak tahu, kenapa aku kok bisa begini. Bisa tangkap? Ya. Tapi orang yang tahu apa sebabnya dia gagal, tapi dia acu tak acu, masa bodoh, tahu tapi masa bodoh, maka itu sama seperti orang itu sudah mengambil satu keputusan untuk gagal seterusnya dan kalah seterusnya. Dia sudah ambil keputusan. Saudara, kalau kita gagal jangan kita salahkan orang ya. Saudara tidak akan bangkit dari kegagalan saudara kalau saudara selalu memakai orang lain jadi perisai kita. Ya, akui, ya Tuhan, aku mengaku. Tuhan itu dekat dengan orang yang jiwanya hancur. Tuhan tidak suka orang yang hatinya keras dan tidak mau. Makanya Tuhan Yesus bilang, belajar kepada saya. Matius 11. Belajar apa Tuhan? Mungkin kalau kita pikir, Tuhan Yesus ngomong kepada saya, kita pikir pelajaran satu gudang ini mesti di... Enggak, saudara. Dua pelajaran saja. Yang pertama apa? Lemah lembut. Yang kedua rendah. Mengapa lemah lembut? Karena perlu dibentuk. Mau jadi orang Kristen selamat, perlu percaya. Tidak perlu kerja apa-apa lagi yang lain, tidak perlu. Seolah-olah nanti dia bisa bayar itu keselamatan. Tidak bisa. Tidak bisa dibayar dengan apapun. Dengan perbuatan baik apapun. Cuma oleh iman kepada Yesus selamat. Tapi kalau mau jadi murid, harus mau dibentuk. Nah, untuk bisa dibentuk besi itu keras sekali. Tidak bisa patah, jangan-jangan tangan kita yang patah. Maka ini besi dimasukkan di dalam api. Untuk apa? Supaya lembut. Supaya kalau diginikan, digitukan, ya Tuhan jadilah kehendakmu, diginikan lagi, ya jadi kepalanya dia, egonya dihancur. Ya Tuhan saya terima kasih. Roh yang rela, ya dan lemah lembut. Masuk dalam api ujian. Makanya saudara, kita mesti berhati-hati. Kalau Tuhan izinkan kita masuk di dalam ujian, mari kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Sebab jangan cepat-cepat menghakimi Tuhan. Wah Tuhan, kenapa saya kok masuk percobaan demi percobaan? Itu api untuk memanasi besi itu, hati saudara.
Kalau hati saudara masih keras, nanti masih ada api yang lain lagi yang lebih keras, yang lebih panas. Tuhan tidak langsung masukkan api seperti Sadrak SMU, Sadrak Mesah Abednego SMA. Tidak. Tuhan itu lembut. Jadi tidak sekaligus dia lemparkan, masuk di air, di api kancah kawah daripada gunung Kelut atau apapun. Tidak, step by step. Kalau sampai sini dia bisa berubah, Tuhan senang. Ya, sambil cari jiwa tentu. Ya, jangan menunggu perubahan tapi jiwa-jiwa banyak tidak dilayani. Ya, kalau masih kurang, Tuhan punya programnya. Tuhan pasti sampai pada akhirnya orang itu akan berhasil dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya tidak percaya kok kalau orang bilang saya dipakai Tuhan dalam tempo 1 malam om. Kemarin saya masih orang jahat, sekarang saya sudah bertobat, besok masuk. Saya tidak terlalu percaya itu. Saya percaya perlu waktu. Musa saja kayak begitu. Perlu waktu berapa tahun? Bukan berapa hari, berapa puluh tahun? 40 tahun si pinter jenius ini. Mungkin kalau kita jadi Tuhan, saya sudah menemukan orang yang paling jenius di seluruh dunia, yaitu namanya adalah Musa, bukan Moses, Musa. Haleluya. Puji Tuhan. Tetapi 40 tahun. Lihat saudara, Tuhan itu sabar sekali. Mungkin dalam satu pelajaran, satu kebenaran, ini mungkin sampai 7 kali atau sampai 10 kali gagal lagi. Tuhan lembut, Tuhan bikin lagi, dia masuk ke dalam api, gagal lagi, sampai tidak akan gagal untuk seterusnya. Nah, Tuhan bilang, nah sekarang kamu boleh pergi menghadap kepada Firaun, minta bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Saudara, luar biasa ya. Yusuf saja 13 tahun. Yusuf saja 13 tahun. Mesti diproses sama Tuhan. Jadi saya tidak percaya kalau orang baru kemarin baptisan air, kemudian ini hari dipakai Tuhan luar biasa, besok lusa naik surga. Enak. Ya. Saudara, Tuhan yang begitu baik. Jadi kalau kita sudah mengerti, kita tidak akan salah paham. Oh terima kasih Tuhan, ini percobaan adalah api untuk saya. Supaya kesombongan saya dihancurkan lagi. Lo sudah dihancurkan yang lalu. Itulah manusia. Kalau kesombongan itu masih mulai lagi mau mekar, matikan aja. Tuhan tahu kapan kita mesti dimasukkan dalam api ujian dan kapan saya mesti dikeluarkan dari api ujian. Demikian juga dengan saudara. Tuhan lebih pintar dari saudara. Tukang emas lebih tahu kapan emas itu diambil, kalau enggak rusak. Betul? Kalau sangai-sangainya sudah mulai naik, diambili, stop. 17 karat. Nanti lain kali ada api yang lebih dahsyat, lebih panas lagi untuk mendapatkan 22 karat. Kemudian ada api lagi yang lebih dahsyat lagi untuk mendapatkan 24 karat. Berbeda. Selamat semua sama. Tidak ada level ini keselamatan level 7, ini level 6. Oh, tidak ada. Sama. Tapi dipakai Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, itu berbeda satu dengan yang lain. Tapi kalau kita hidup dalam kasih karunia Allah, kita tidak akan iri hati kepada orang yang dipakai Tuhan lebih daripada kita. Amen. Kalau kita iri hati itu berarti kita tidak syukur sama Tuhan yang oleh kasih karunia-Nya sudah membentuk kita menjadi seperti apa adanya ini. Tadi sore saya berdoa sendiri dan saya bilang, Tuhan terima kasih, saya tahu bahwa ini bukan satu kebetulan. Saya tinggal di Makassar, bukan kebetulan. Saya ada di Indonesia Timur, bukan kebetulan. Saya jadi hamba Tuhan sudah 30 tahun lebih di sini, di Makassarnya. Bukan kebetulan. Ya, saya dilahirkan oleh papa mama dengan segala kekurangan, bukan kebetulan. Ya, saudara-saudara saya banyak sekali, tidak ada satu yang keluar dari Jawa. Itu bukan kebetulan, semuanya kebetulan. Semuanya tidak kebetulan. Dan Tuhan itu begitu baik. Dan saya tahu, saya lebih yakin lagi. Saya tidak mau ikut-ikutan, wah saya mau jadi seperti dia, saya mau jadi seperti dia. Ya, karena saya sudah mengerti apa maksud Tuhan. Saya sudah bisa menerima, Tuhan memang Engkau mau saya melayani di daerah ini. Tadinya saya pikir-pikir, apa sih? Jawa kan lebih banyak orang, perlu. Nah seringkali pikiranmu nggak sama dengan pikiranku, makanya seringkali clash. Nah, kalau saya clash, ngadili Tuhan. Oh Tuhan, Engkau tidak tahu, saya ini orang tuanya. Ketika tahun 58, nah ini interesan.
Ketika saudara saya 1, 2 masuk soal Alkitab, selesai, diutus pergi ke sini atau ke situ. Pagi bangun jam 4 pagi, naik kereta api dari Surabaya pergi Tasikmalaya atau dari Bini, macam-macam, pokoknya di daerah Jawa. Ya, dan apa yang terjadi? Pada saat itu saya punya kakak dua kakak saya, tahun 57. Menjadi hamba Tuhan, menyerahkan diri. Ya. Dan ketika mereka berpamit sama papa mama, papa tahan. Ya nak, aku berkati kamu ya. Ini. Oke. Ketika mama tidak mau. Jangan dibawa sama mama. Nangis di tempat tidur. Ya kenapa? Aduh anakku jadi pendeta, melarat. Kere, Jawa itu memang kere, betul saya. Betul kere. Aduh, nangis. Mama nangis. Ya, anak-anak yang lain bilang, "Ma, jangan nangis, mesti mengucap syukur, anakmu dipakai Tuhan. Dipakai jadi hamba Tuhan itu lebih hebat dari dokter, lebih hebat daripada insinyur, lebih hebat dari apa saja." Wah, tidak bisa terima. Nangis. Kemudian 2 tahun kemudian ada satu kakak saya lagi yang masih hidup sekarang. Dia juga diutus pada pagi itu. Mama nangis lagi, papa bilang, "Ya sudah, Tuhan menyertai kamu. Ya nak, Tuhan pakai kamu." Terus ada satu orang bilang kepada ibu saya, "Ibu, ada satu kisah baru saja terjadi di Jerman. Bapaknya itu pendeta, anak-anaknya jadi pendeta. Kemudian anaknya diutus satu pergi ke tempat yang berbahaya, akhirnya dia ditembak mati di situ. Apa yang terjadi? Bikin kebaktian penghiburan yang paling besar. Enggak. Dia bilang, saya akan utus anak saya yang kedua ke sana. Masuk sekolah Alkitab. Diutus di sana, mati lagi, tembak. Begitu sampai anak ketiga, anak keempat, dia bilang, "Aduh sudah Tuhan, saya tidak mau lagi." Tadi anak keempat saya ini juga ini mati lagi. Dia utus lagi. Itu kelebihannya orang Barat zaman dulu ya. Misalnya orang Barat sekarang sudah ateis, banyak yang tidak percaya Tuhan, seperti di Amsterdam dan sebagainya. Sayang, narkoba dan sebagainya. Mereka itu dulunya kita dengar firman Tuhan dari mereka, bukan dari orang lain, bukan dari orang Jepang atau orang Vietnam, tidak. Kita mesti doakan. Patut kita mendoakan karena kita dengar firman dari mereka juga. Ya. Jadi setiap kali dibunuh, dia kirim lagi. Lah mama ini kan anaknya kan tidak dibunuh, pergi ke daerah sini, daerah sana, ada pendetanya, mengembalakan dia, melatih dia dan sebagainya. Kan lebih bagus ini daripada yang itu mati. Kalau kita orang Indonesia yang jadi seperti itu, mati. Cukup Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sangat tidak baik. Kalau kita andai kata kita, mungkin tidak semua begitu. Ya, tetapi ibu yang satu dibilang, aku serahkan. Kenapa? Karena semua ini datang dari dia. Dia yang beri kepada saya. Segala puji bagi Tuhan kalau saya bisa mempersembahkan kembali. Setiap anak yang dibunuh itu adalah satu persembahan yang luar biasa. Itu upahnya nanti di surga itu luar biasa. Ibu itu. Ya. Tapi perlu roh kerelaan. Kalau tidak ya nangis terus begitu. Ya waktu itu dia tidak terlalu mengerti firman Tuhan. Tapi Tuhan tidak melihat itu, Tuhan melihat hati kita. Ya, saudara, itu sebabnya kita yakin bahwa Tuhan itu selalu menyertai kepada saudara sekalian dan kita sekalian semuanya. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara satu hal. Ya, dengan cepat saja saya mau bacakan di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-9a. Berdua lebih baik daripada seorang diri, Ya. karena mereka menerima upah yang baik. Ya, saudara, saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa berdua itu lebih baik daripada seorang diri. Terutama suami istri, ya, dan saudara bersaudara. Di sini dikatakan, saya mau tunjukkan kepada saudara kegunaannya seorang teman yang baik, yang memberikan semangat. Jangan bergaul dengan orang yang selalu negatif. Kita mesti saksi kepada dia. Tapi kita tidak bergaul sampai akhirnya kita tiru-tiru sama dia. Ya. Di sini dikatakan ayat 8, ada seorang
ayat berapa? 9a. Berdua lebih baik. Coba tolong ditulis berdua. Nomor 1. Berdua. Ya. Lebih baik. Katakan lagi, berdua bukan baik, lebih baik daripada seorang diri. Apa saja? Ya, apa saja yang mereka lakukan itu lebih baik daripada kalau seorang diri. Ya. Misalnya menerima upah. Upahnya akan lebih baik kalau untuk 2 orang daripada 1 orang. Ya, pekerjaan. 2 orang melakukan pekerjaan lebih baik, hasilnya lebih baik daripada 1 orang. Ya, kualitas pekerjaan, semangatnya juga lebih baik. Ya, saling menguatkan lebih baik. Semuanya lebih baik. Dan kalau saudara mau lebih baik, maka saudara harus jangan hidup sendiri. Perlu teman yang memberi kekuatan selalu kepada kita. Ya, terus ayat 9b. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ya, upah, kalau dikasih upah yang bukan upah yang jelek, tapi upah yang tulis upah yang baik. Terus ayat yang ke-10 tolong bacakan. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Ya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ya, mengangkatnya. Terus, ada yang mengangkat mereka yang jatuh. Saudara, kita bisa mengangkat bukan hanya dengan tangan kita bisa mengangkat dengan kata-kata yang memberi kekuatan kepada orang itu. Kita bisa bisa mengangkat mereka dengan kasih, perbuatan kasih, walaupun kita tidak mengatakan apa-apa dengan perkara, tapi kita memberikan sesuatu dengan kasih, itu bisa mengangkat mereka, ya. Dan juga dengan belas kasih. Kalau saudara mau menjadi saksi Tuhan, saudara belum punya belas kasih, minta lebih dulu sama Tuhan. Dan Tuhan akan memberi. Kapan Tuhan beri? Pada saat saudara bersaksi, pada saat itu belas kasih akan ditaruh oleh Tuhan di dalam hati saudara. Jangan orang pikir nanti masih belum ada belas kasih, mesti minta dulu sama Tuhan. Om Paulus bilang mesti minta. Jadi saya tunggu seminggu, tunggu sebulan, tunggu setahun, enggak bersaksi, enggak bawa jiwa. Karena apa? Belum punya belas kasih. Disuruh doa, disuruh minta sampai merasa. Enggak perlu merasa kalau belas kasih. Kerjakan, maka pada saat saudara kerjakan, saudara akan tahu bahwa inilah belas kasih Tuhan. Amin. Ya, Tuhan begitu baik sekali lagi. Ya, jerih payah. Saya tambahkan, saya selipkan jerih payah itu, jerih payah kita tidak sia-sia. Ada ayatnya toh, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 58. Tidak usah baca. Nah, kemudian ayat 10 sekarang kita baca. Ayat 10, pasal 4 ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Ya, jatuh, diangkat, ditulis apa tadi? Ya, jatuh ada yang mengangkat, ya. Terus? Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ya, dia sendiri. Ya, terus? Ayat 12a. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, Ya. 2 orang akan dapat bertahan. Nah, 2 orang bisa bertahan, tulis. Bisa bertahan. Ya, bisa bertahan. Jadi kalau saudara mau bertahan, jangan seorang diri. Ya, makanya perlu komsel. Kalau saudara tidak tahu saudara mesti komsel di mana, saudara bisa lihat nanti satu waktu. Ya, dibuatkan brosur-brosurnya, ya. Silakan terus. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ya, tali 2 lembar tidak mudah diputuskan. Terus? Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat. Sekian. Oke. Ya, jangan bergaul dengan teman yang tidak memberi semangat, malah melihat jatuh didiamkan saja, dibiarin saja. Itu teman merugikan. Kalau teman itu merugikan saudara, saudara harus berhati-hati. Ya, ada satu kisah yang betul-betul terjadi. Seorang pelayan Tuhan di Palu, suami istri dari sini, suaminya jadi tukang kritik yang
dahsyat. Dahsyat, saya bilang dahsyat. Ya, dan mungkin istrinya sudah memberi nasihat, tetapi dia tidak mau. Dia kritik semua, dasar orang pengkritik, matanya pengkritik, ya semua buat dia tidak benar. Belum tentu tidak benar. Tapi buat dia, oh itu salah, ini salah. Coba bisa. Ya, orang-orang demikian saya mau tanya, apa yang Anda bisa lakukan? Coba tolong lakukan, dan saya mau lihat apakah lebih baik dari itu. Kalau lebih baik, saya angkuti jempol. Kalau enggak, sudah mesti bertobat lagi. Mulut saudara belum sungguh-sungguh dibersihkan oleh Tuhan. Nah, setiap kali ditelepon oleh seorang saudaranya sendiri dari Makassar ke Palu, dan ini saudaranya sudah keluar dari gereja Petra, ya, dan dia begitu banyak menjelekkan Petra, menjelekkan ini itu, menjelekkan Paulus. Orang bilang, memberitahu saya bilang, saya mintakan ampun orang ini, dan saya bersyukur sama Tuhan bahwa saya menjadi seperti Yesus. Dia juga diolok, difitnah, diapakan, cuma ya atau ya. Ya, jadi saya bisa memiliki satu pengalaman kecil untuk menjadi serupa dengan Yesus, itu luar biasa. Banyak orang ingin menjadi serupa, tidak bisa menjadi serupa. Saya menjadi serupa. Kalau menjadi serupa bukan berarti kita luar biasa, dapat harta seluruh dunia, bukan begitu ya. Nah, sampai satu waktu suaminya ini terus mengkritik pendeta. Apa yang terjadi? Pada suatu ketika istrinya tidak ada, rumah itu kebakaran. Bau asap sudah masuk, menusuk hidung dan sebagainya, dan dia sudah hampir mati. Mau dibuka pintunya juga tidak bisa dibuka. Sudah penuh dengan asap, tidak bisa melihat lagi. Siapa yang ada di depanmu? Tidak. Dia teriak, tolong, tolong. Tidak ada orang. Tolong, tolong. Tidak ada orang. Ya, sampai terjadi sesuatu, saya lupa bagaimana, pokoknya akhirnya dia diselamatkan. Dia bisa dibuka, bisa dikeluarkan dari kamar di mana dia tidur di situ. Untung tidak mati. Masih Tuhan berikan kesempatan kepada dia. Langsung dalam kesempatan pertama, istrinya terbang ke sini, datangi adiknya. Kamu ini hampir membakar, membunuh adik kakakmu sendiri. Diceritakan begini. Mulai sekarang saya tidak mau kamu telepon lagi ke Palu. Sebab hampir kakakmu mati. Jadi kalau kakakmu mati, kamu bisa berbuat apa? Ya, sudah tidak punya duit, melarat, melarat dan sebagainya. Mau apa lagi dia? Ya. Dan suami istri dokter ini, dia diberkati oleh Tuhan. Sejak itu tidak lagi mau pernah telepon-teleponan dengan gosip, ya, dengan ngerumpi, dengan segala hal yang tidak benar, yang tidak baik. Saudara, pentingnya seorang teman yang bisa mengerti, yang bisa mengangkat hidup kita, bukan menjerumuskan. Manusia itu, kejahatan manusia itu begini, kalau dia mengalami sesuatu cedera, misalnya dia mau supaya orang lain juga cedera, semua cedera, dia senang melihat orang banyak seperti itu jahat sekali. Itu sifat daripada iblis. Pernahkah saudara sudah mengalami sesuatu, cedera atau apa, dan saya lihat orang itu juga mengalami seperti itu, hati sedih. Tuhan, jangan sampai dia mengalami seperti saya, ampuni dia. Pernahkah saudara berbuat seperti itu? Bukannya dalam hati diam-diam, puji Tuhan, ini sekarang waktunya dia mati, mau kau macam-macam. Jangan. Ya, Tuhan itu begitu baik. Carilah, berikan semangat. Mana semangatnya? Di situ bersama. Tapi saudara ini bukan memberi semangat, memberi apa? Memberi racun. Bayangkan kalau seminggu 2-3 kali telepon, racun demi racun dimasukkan sedikit demi sedikit, jadi apa? Tapi untung Tuhan marah, tetapi Tuhan masih memberi masih ada Tuhan batasi, tidak mati. Kalau dia mati saat itu, saya tidak tahu tempatnya di mana dia. Ya. Jadi jangan gampang-gampang dengar omongan orang kemudian saudara jadi cenderung ke situ atau ke sini. Jangan. Ya. Ada orang-orang saya tahu tidak mungkin ada seorang pendeta semua senang sama dia. Tidak ada.
Tuhan Yesus saja banyak yang tidak senang sama dia, betul? Yang tidak suka sama dia, betul? Ya, kenapa kita mau lebih suci? Kita mau lebih hebat, lebih kudus daripada Yesus. Kalau kita bisa menjadi seperti dia saja, itu sudah luar biasa. Mempelai perempuan surgawi. Amin. Ya. Mau bersemangat, tidak punya semangat, orang itu datang memberi semangat. Ini teman yang baik. Ya. Ini pelajaran supaya saudara pilih-pilih. Kalau mau cari teman, ya pilih-pilih. Ya. Yang keenam, 2 itu bisa bertahan. Ada ketahanan yang luar biasa. Dan yang ke-7, tidak putus asa. 3 tali dikuncir jadi 1, tidak putus. Dikatakan tidak putus, artinya tidak putus asa, tidak putus harap. Semuanya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin, 7 berkat. Kalau kita memiliki teman yang baik, ya, teman yang membangun iman saudara, saudara mendapatkan 7 macam berkat. Saudara dengar baik-baik, 1 berkat aja sudah luar biasa, apalagi 7. Siapa yang mau 1? Angkat tangan. Siapa yang mau 7? Angkat tangan. Oh, ekspresi saudara itu nanti jadi loh, ya, jadi loh. Sayang yang tidak angkat tangan tadi. Tapi sekali lagi, mau apa? Mau diberkati. Ya, mau diberkati. Jangan orang datang bawa pikiran negatif, perkataan negatif, perkataan racun dan sebagainya, dan sudah terima saja, terima saja, terima saja. Lain kali saudara berduaan masuk duet di dalam neraka. Oh, ini yang suka ngomel-ngomelin hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu punya tanggung jawab sendiri dengan Tuhan. Amin. Kalau saya tidak jujur dalam soal keuangan, Tuhan tidak berkat saya seperti sekarang ini. Terutama berkat-berkat jiwa-jiwa ini. Ya, biar hujan tidak bisa menghentikan saudara datang. Ini berarti dalam hati saudara sudah dicengkeram oleh kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan itu begitu baik sekali, ya. Sebab itu jangan kita putus asa. Tuhan tidak pernah putus asa kepada kita, dan janganlah kita yang putus asa dengan Tuhan. Sudah ada Tuhan-Tuhanan, pergi orang pintar saja supaya bisa sembuh. Itu berarti saudara putus asa kepada Tuhan. Sedangkan Tuhan tidak pernah putus asa dengan Anda. Tuhan masih terus cari saudara. Tuhan masih terus menolong saudara. Minta apa diberi walaupun rohani naik turun. Ya, Tuhan itu begitu baik. Kalau Tuhan bilang, ya aku akan berikan apa yang kamu minta, tapi kamu mesti sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, 100%. Bakalan tidak ada berkat itu dibagi-bagi. Karena tidak ada manusia yang bisa seperti itu. Tapi tidak berarti ya kalau begitu ya sudah begini aja. Tidak, kita berusaha untuk mencapai goal. Walaupun sekarang belum mencapai, tapi satu saat kita percaya bahwa itu akan jadi dalam hidup kita. Kita diberkati dengan 7 macam berkat. Amin. Sungguh-sungguh luar biasa. Ya. Saudara, kegagalan bukan hal yang terburuk. Kegagalan bukan hal yang terburuk di dunia. Putus asa itu hal yang terburuk. Bisa tangkap? Orang mati bunuh diri. Kenapa dia bisa mati bunuh diri? Putus asa. Orang putus asa dia bilang, sudah gelap, tidak ada jalan, tidak ada solusi, tidak ada apa-apa. Lebih baik sekarang aku mati bunuh diri. Itu suara setan. Bunuh diri saja. Ya, dan sebagainya. Itu suara setan. Saya bisa pergi, suruh dia usir dalam nama Tuhan. Ya, kegagalan bukan hal yang paling buruk. Masih bisa ditolong, ya. Bangkit kembali dari kegagalan kita. Tetapi putus asa itu hal yang paling buruk di dalam dunia ini. Semoga saudara-saudara yang punya putus asa, serahkan sama Tuhan. Ya Tuhan, aku sudah ditipu berapa tahun, berapa bulan, untuk selalu putus asa, aku kecewa kepada orang ini, aku kecewa kepada istriku, kepada suamiku, aku kecewa kepada orang tuaku, aku kecewa kepada anakku, kepada pendetaku, atau dan macam.
Saudara, putus asa itu tidak dibenarkan oleh Tuhan. Sebab putus asa itu mengarah kepada kepahitan. Kepahitan. Ya. Tapi mari kita mau periksa diri kita. Mengapa kita tidak diberkati? Mengapa semuanya jadi kering, gagal, dan macet, dan sebagainya? Mari, masih ada solusi. Tuhan itu baik sekali. Amin. Kalau Tuhan tidak memberikan solusi kepada saudara, untuk apa kita datang ke sini? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, saudara, saya akhiri bagaimana Tuhan. Waktu saya pernah sakit tahun 90-an. Dan saya bilang, Tuhan, saya sudah mau pensiun rupanya ini. Ya, saya tidak bisa lagi. Biarkan anak-anak muda maju. Ya, pada saat saya seperti itu, ini putus asa. Ya, jadi saya ini tidak mengajar saja, tapi saya implantasi. Apa? Interpelasi. Oh, apa? Implantasi. Impartasi. Puji Tuhan. Bilang amin buat saudara kita nih. Apa? Lupa lagi. Impartasi. Luar biasa ya. Saya mau impartasikan kepada saya tidak sekedar berkhotbah, tapi saya mau mengimpartasikan sesuatu yang saya alami lebih dulu, seperti putus asa ini. Ya, sehingga sudah tidak cuma dengar khotbah saya, tapi saudara bisa mendapatkan sesuatu yang bisa diimpartasi dalam hidup saudara. Ya, dengan begitu saya menyampaikan itu dengan satu maksud untuk saudara juga mengalami seperti apa yang saya alami. Biasanya gembalanya lebih dulu mengalami, setelah itu tidak lama nanti jemaatnya juga akan mengalami. Disucikan kayak, diapakan kayak, diberkati kayak juga seperti itu. Ya, puji nama Tuhan. Nah, waktu itu saya sakit. Saya bilang, sudah, kalau seperti orang buka warung, tutup warungnya. Sementara ini tidak, putus asa. Apa yang terjadi? Pada siang hari itu, setelah saya ngomong-ngomong dengan istri saya, siang atau sore hari itu, datang surat undangan dari kota A, minta saya menjadi salah satu pembicara di dalam seminar itu. Ada berapa banyak pendeta yang berbicara di situ juga. Ya. Ketika saya baca begini, saya jadi syok. Dalam hati saya bilang begini, oh Tuhan masih percaya kalau begitu kepada saya. Tuhan masih melihat saya dan masih pantas untuk saya melayani dia. Dan Tuhan berbicara tidak seperti muka dengan muka, tapi Tuhan berbicara dengan bahasa surat. Ya. Tuhan punya 1001 macam cara untuk berbicara kepada kita. Ya. Dan dengan surat yang saya terima itu, seolah-olah Tuhan berkata, waktumu belum tiba, kamu belum mati, kamu masih melakukan pekerjaanku, karena kamu belum sampai kepada garis akhir. Kalau sudah sampai garis akhir, malam ini kamu mati, aku akan jemput, tapi masih belum. Kamu masih harus selesaikan semua dengan buah-buahnya. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan masih percayakan kepada saya, ya, dan Tuhan begitu saya punya pikiran itu, langsung tidak lewat 1 kali 24 jam, surat datang. Dan itu orang bodoh pun mengerti bahwa kalau ada surat seperti itu berarti kita masih mesti melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Amin. Ya, dan itu semua adalah kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya 15 tahun yang lalu itu terjadi, atau 16 tahun lalu itu terjadi, saya percaya sampai saat ini saya masih belum sampai kepada garis akhir. Masih ada banyak garis-garis. Mau doakan saya? Ada telepon dari Surabaya. Paulus, oh ya puji Tuhan, apa kabar? Shalom. Dan dia bilang, aku dengar kamu katanya sakit ya. Sakit apa? Sakit. Dia cuma bilang sakit. Enggak, aku khotbah tetap seperti biasa. Ya, oh begitu ya. Terima kasih. Taruh. Ya, saudara, kalau pendeta Paulus sakit, wah seluruh dunia tahu. Tapi kalau sehat, seluruh dunia nggak tahu, atau pura-pura nggak tahu. Puji Tuhan. Tuhan begitu baik. Ya, cuma satu hal yang saya minta kepada saudara, jangan menyanyiakan kasih karunia Tuhan. Haleluya. Alkitab berkata, hari ini jikalau engkau mendengarkan suaraku, jangan mengeraskan hati. Hari ini, ya. Coba tolong bacakan di dalam Ibrani 3 ayat yang ke
7-8. Ibrani 3 ayat 7 dan 8. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, Ya. pada hari ini, Hari ini, bukan hari besok, bukan hari kemarin, hari ini. Terus, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, ya, terus, seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. ya, sekian. Nah, saya mau jelaskan kata hari ini. Katakan sama-sama, hari ini. Siapa yang mendengarkan firman-Ku, jangan mengeraskan hati. Ada sebuah kisah yang terjadi betul pada waktu Perang Dunia Kedua antara Jepang melawan Asia Timur dan sebagainya. Ya, di satu tempat, di satu kota ada diadakan KKR kecil-kecilan begitu masa perang. Seorang pendeta yang berkhotbah, tidak tahu pendeta dari mana, ya, dan dia berkhotbah begitu semangat. Di atas balkon itu ada Dr. Sun Yat-sen, presiden rakyat Tiongkok pada waktu itu, ya, presiden kalau tidak salah, Dr. Sun Yat-sen. Dan dia bawa satu temannya, siapa di sini namanya Dr. Sun Yat-sen? Coba, tidak ada. Dia bawa satu teman pejabat tinggi juga, duduk di balkon, maklum orang besar, ya. Dan dia dengan firman Tuhan. Selesai firman Tuhan, pendetanya menantang, siapa di antara saudara yang mau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, silakan maju. Sun Yat-sen kok bi, maju, terima Tuhan Yesus, bagus itu, ya. Jangan malu, jangan takut, jangan malu. Harga diri kita itu apa, seberapa? Besok kita mati, kita tidak bisa membawa harga diri kita. Oh, sedikit menginjil si Sun Yat-sen, ya. Jangan pikir-pikir lagi. Pejabat bilang, aku mau pikir-pikir lagi. Sampai kapan? 1 minggu. Nanti aku akan kasih jawaban kepada kamu, aku mau terima atau tidak Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat itu. Nah, saudara, apa yang terjadi? Dia tetap tidak mau, dan akhirnya pulang 1 minggu lagi. Tapi malam itu atau menjelang paginya, pesawat terbang Jepang bom, termasuk kantornya dia dibom, dan dia sendiri juga ada di situ, dia mati. Andai kata 1 hari yang lalu dia terima Yesus, andai kata. Ini satu hal memperingatkan kita, jangan kita main-main dengan kemurahan Tuhan. Oh, saya tidak main-main dengan kemurahan Tuhan, tapi main-main dengan waktu-waktu. Sama, itu waktu adalah kemurahan Tuhan. Kalau kita masih bisa hidup, itu kemurahan Tuhan. Bukan kalau kita hebat sampai manapun bisa mati kalau tidak hati-hati. Nah, saudara, pada saat dia dibom, mati. Apa yang sedang terjadi? Begini, Tuhan beritahu kepada saya. Sebelumnya aku sudah memberikan waktu kepada dia 1 tahun untuk bertobat. Dia tidak mau. Kemudian aku tambah lagi 1/2 tahun, tetap tidak mau bertobat. Ya. Kemudian aku masih tidak vonis, tapi aku masih memberikan 3 bulan, tetap seperti itu, hidup dalam dosa. Dan terakhir kemarin itu adalah hari ini, artinya hari yang terakhir. Itu hari ini tidak langsung dipatok dari pertama. Hari ini Tuhan itu lembut, baik. Hanya jangan, kita mesti tahu bagaimana sikap kita, respon kita menghadapi kebaikan Tuhan. Jangan kita mempermainkan dia, sebab kalau kita melukai hati Roh Suci itu sangat berbahaya sekali. Saya tidak menakut-nakuti, tetapi dia kawan saya juga, ya, Yesus juga kawan saudara, mungkin saudara yang ada berjalan dengan Tuhan setiap hari. Tapi juga dia punya ketegasan, ya. Dia sudah diberikan waktu 1 tahun, 1/2 tahun, 18 bulan, 3 bulan, sebulan, atau langsung hari itu. Tapi dia tidak sadar bahwa dia sudah mempermainkan 1 tahun, 1/2 tahun, 3 bulan, dan sebagainya. Jangan sampai kita merasa tidak tahu apa-apa, bahwa kita sudah bermain-main dengan kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan itu saya hormati, saya hargai. Kemurahan itu apa sih? Mau lihat, dan tidak, itu di dalam alam roh kemurahan itu, ya. Dan kita bisa memberikan kesaksian bahwa kita tidak mempermainkan kemurahan Tuhan, yaitu dengan jalan kita bertobat. Kita percaya Tuhan Yesus. Yang sudah percaya Tuhan Yesus belum bertobat, bertobatlah. Ya, yang masih suka apa itu? Maco.
Yang masih suka, yang masih suka ganja, yang masih suka nipu sini situ, bertobat dong. Jangan kita berkamuflase dengan nama Yesus, Juru Selamat. Dan saya bisa berbuat apa-apa. Tetap terus seperti yang dulu belum terima Yesus, bisa. Tambah istri, bisa juga. Wah, itu Injil palsu tuh. Tak betul. Ya, marilah ini, siapa tahu hari ini menjadi hari terakhir orang itu. Saya tidak mengharapkan saudara semua mati, jangan. Tetapi ini adalah kesempatan, kemurahan Allah. Mari, ya, ada satu ayat mengatakan, satu tulisan bahwa kita itu menghormati kemurahan Allah dengan hidup di dalam pertobatan. Nah, ada satu ayat mengatakan pada waktunya segala sesuatu itu indah pada waktunya. Amin. Pengkhotbah pasal berapa? 3 ayat. Betul apa tidak? Ya sudahlah, pokoknya tahu sendiri. Ya, saudara, segala sesuatu indah pada waktunya. Ya. Nah, kalau tidak pada waktunya seperti pejabat tinggi ini, nggak indah, mengerikan, kematian, dan apa saja terjadi. Yang mestinya tidak perlu itu, kalau dia mau terima Yesus Kristus, dia mau bertobat, maka hidupnya dia itu indah pada waktunya itu. Berarti hidupnya itu ajaib, hidupnya itu berkenan kepada Allah. Sebab dia menerima hari ini sebagai hari tantangannya dia. Tapi kalau dia tidak mau menerima itu, maka hari itu menjadi hari yang menyedihkan. Dan hidupnya menjadi hidup yang sia-sia, mati sia-sia. Belum percaya Tuhan, mati sia-sia. Saudara, mungkin ini kita tidak sama bentuknya. Mungkin hari ini mungkin bagi saudara untuk harus mendisiplin diri. Hari ini mesti buat komitmen, terserah apa saja. Tapi jangan, saya mohon dalam nama Tuhan, jangan kita mempermainkan kemurahan Allah. Kemurahan Allah itu luar biasa. Amin. Luar biasa. Amin. Ya, siapa yang telah menerima kemurahan Tuhan yang luar biasa? Coba angkat tangan. Oh, luar biasa. Saudara datang ke sini pun ini kemurahan Tuhan. Di luar hujan itu kemurahan Tuhan. Ya, dengar firman Tuhan ini kemurahan Tuhan. Saya masih bisa berdiri ini juga kemurahan Tuhan. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Biar orang luar mengatakan, oh sakit, mau mati. Oh tidak, saya masih hidup terus, belum mati. Hidup saya tidak mau menjadi sia-sia. Itu saja satu. Bagaimana tidak sia-sia? Kita mesti mengerti kemurahan Tuhan. Hargai dia. Puji Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri supaya kita datang kepada Tuhan. Haleluya.